Hai guys, sesuai janji aku yang sebelumnya, aku bakal bikin konten creepypasta Minecraft lagi ya. Dan maaf buat teman-teman yang udah lama menunggu aku untuk up konten requestan kalian ini. Jadi kali ini aku bakal react creepypasta Minecraft lagi dari channelnya Johnny Jones lagi ya. Dan kayaknya bakal seru parah sini dan serem parah menurut aku sih ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya untuk subscribe dan like video ini ya. Supaya apa teman-teman? Ya supaya channel ini makin berkembang dan makin maju untuk kedepannya ya. Oke, welcome to Fun Reaction. Oke, kita mulai. Creepypasta terseram yang jarang diketahui ya. Yang pertama, NTTC. NTTC. Ada 3 orang berkawan yang disewa oleh Galop untuk bermain di server Galop di server MC. Galop MC. Dikatakan bahwa server itu baru tahap awal Jadi belum pembuatan. terlalu sempurna Jadi ya. mungkin ada beberapa bug Nah iya dan pasti glitch. udah ada bab. Jadi 3 orang berkawan ini disuruh mengetesnya. Mereka berjelajah di server itu dan hal pertama yang mereka temui adalah ada desertnya ya. Tapi saat mereka menghancurkan Kenapa tuh? terakota di desert temple itu, mereka sekilas melihat ada entity berwarna merah yang menginjak pressure Kok ada plate orangnya dan ya? suara noise yang sangat mengganggu. Kok ada entitinya ya? Padahal itu kan nggak ada penghuninya loh. Karena loot di desert temple hilang, jadi mereka berpencar di dalam cave agar pencarian looting semakin cepat. Saat sedang mining, ada pencerita nggak sengaja ngelihat entity berwarna merah terus-menerus. Dapat nggak? Loh kok hilang? Selain ditampakin muka dari NTTC, si pencerita juga dijailin dengan Jumpscare-nya parah banget ya. dihancurkan. Si pencerita juga melihat NTTC yang pura-pura lagi jelajahin cave, tapi saat dikejar malah menghilang dan membuat si pencerita dianggap pembohong. Ini serem banget ya. Kemudian setelah lumayan lama menjelajahi cave, akhirnya mereka bertiga menemukan semacam dungeon buatan. Dungeon buatan ini sangat creepy. Terbuat dari mossy cobblestone, ada skeleton skull, ada redstone torch, dan juga ada banyak lumut. Mereka berniat untuk menjelajahi dungeon ini lebih dalam. Labirin gitu ya, cuma di dalam ternyata tanah dungeon gitu. ini semacam labirin. Sangat susah ditemukan jalan keluarnya. Saat di labirin tersebut, NTTC ini menunjukkan wajahnya terus-menerus sambil menculik player yang sendirian. Yang pertama diculik adalah temannya Big BANG 888. Yang kedua, saat ingin melarikan diri, temannya yang bernama Taigaman juga terculik lagi. Dan saat si pencerita ingin terculik, ia langsung keluar dari server tersebut. Tetapi naasnya, besok paginya ia diberitahu bahwa 2 temannya menghilang dari rumah mereka dan belum bisa ditemukan sampai 2 hari. Wow men, creepy ya. Yang kedua, Void Eyes. Ada 4 orang berkawan yang baru aja membeli server hosting untuk Minecraft di mixml.hosting. Di server itu, ia banyak menemukan hal ganjil. Pertama, si pencerita melihat ada pintu yang buka tutup sendiri. Kemudian, melihat ada Herobrine yang muncul sepersekian detik. Setelah itu, ada salah satu dari temannya yang melihat hal aneh di atas patung besar server tersebut. Tapi saat dihampiri, temannya langsung mati dan semua orang di sana terkena efek blindness. Sehingga bingung apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, saat mereka mau melupakan hal tersebut, lagi ada entity yang muncul di hadapan mereka. Entity ini berwarna hitam pekat dan matanya berwarna putih. Setelah melihat entity tersebut, mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke bunker. Tapi ternyata Void Eyes ini sudah menunggu mereka di jalan menuju bunker. Dan kemudian tiba-tiba layarnya gelap dan satu temannya sudah menghilang. Jadi Void Eyes ini bisa dibilang suka membunuh player atau menculik player yang melihatnya terlebih dahulu. Karena bunker tidak aman, mereka berdua memutuskan untuk bersembunyi di dalam tempat mining mereka. Tapi Void Eyes ini tidak bisa diremehkan karena ia mampu berteleportasi lebih cepat dibanding Wreckwish. Dan karena di sini temannya yang melihat terlebih dahulu, temannya ini yang akhirnya mati dan menyisakan dia seorang diri. Ia lari terbirit-birit
dan mining sampai kedalaman Y-30 untuk bersembunyi. Tapi tetap Dikejar saja, juga. Void Eyes ini tidak bisa diremehkan dan akhirnya membuat si pencerita mati dan terkick dari server tersebut. Wow, man. Creepy ya, satu persatu matinya cuy. Gak bisa ngomong lagi aku. Yang ketiga, The NPC Update. Ada seorang NPC update kayak Minecrafter mana? yang direkomendasikan oleh seorang Discord user Anonymous untuk bermain 69 ya. di Secret Snapshot Update. Discord user itu juga memberikan link download untuk snapshot tersebut. Dia berkata bahwa di versi snapshot itu ada NPC di survival. Setelah player itu mendownload dan memainkannya, benar saja di dalam world itu ada NPC di sampingnya. NPC ini sepertinya dibuat untuk membantu para newbie agar lebih cepat mengerti tentang Minecraft, pikir si pencerita. NPC ini tidak akan menjawab pertanyaan, hanya membantu memberi instruksi apa yang harus kita lakukan. Awalnya semuanya berjalan dengan lancar, sampai ketika NPC ini tiba-tiba berkata, "Bajumu bagus, aku juga suka warna biru." Di situ si pencerita kaget karena skin dia di Minecraft berwarna ungu, tapi baju yang sedang dia pakai berwarna biru. Setelah dia perhatiin, ternyata webcamnya dari tadi menyala. Dia bingung, kok main Minecraft webcamku bisa menyala? Dia mulai sedikit takut dengan NPC ini. Diteror di dunia nyata ini mah ya. Masih positive thinking. Setelah mereka berhasil membuat rumah, ia menyuruh NPC itu mencari wool untuk membuat kasur. Beberapa saat kemudian, NPC itu muncul lagi sambil memberikan 1 stack wool. Gak logis. NPC ini terlihat seperti nge-cheat, pikir si pencerita. Saat dia tidur, tiba-tiba saja NPC ini ngechat, "Rambutmu bagus, rambut pirang cocok kok untukmu." Asli itu. Wah. Si pencerita kaget dong, karena ia berambut ikal dan juga pirang. Asli itu loh. Karena takut dengan NPC tersebut, dia keluar dari rumah sambil menanyakan kebenaran kepada NPC tersebut. NPC tersebut terlihat seperti menghiraukan pertanyaan itu, dan tiba-tiba keluar menggunakan diamond armor. Di posisi ini, si pencerita menaikkan webcamnya ke atas biar wajahnya tidak terlihat. Dan NPC itu langsung berkata, "Turunin dong webcamnya, kok kamu jahat sih?" Serem banget. Selain itu, setiap 5 menit sekali, chat selalu terhapus otomatis, seperti dibuat agar tidak ada barang bukti mengenai chattingan mereka di dalam game. Kemudian, NPC ini memanggil nama asli dari pencerita. Bisa tahu. Mason. Karena kesal, dia pun membunuh NPC itu. Dan kemudian NPC itu berkata, "Fatal error." Tapi kemudian NPC itu datang lagi menggunakan netherite armor. Mereka kejar-kejaran sampai tiba-tiba komputer dari pencerita mendadak lag dan keluar sendiri. Wah. Dan antivirusnya juga sudah dipenuhi virus-virus Trojan. Yang keempat, this world is already occupied. Ada seorang Minecrafter yang baru saja membuat worldnya. Saat pertama masuk, ia langsung menemukan kejanggalan di mana harusnya saat pertama kali masuk, matahari masih naik, bukan sudah mau terbenam. Suara musik di Minecraft-nya juga aneh, seperti suara musik yang di reverse. Dia juga melihat ada crafting table dan juga oak planks. Ternyata oak planks tersebut adalah sebuah rumah yang di dalamnya ada furnace, coal, crafting table, chest, dan kasur. Seperti rumah milik seseorang. Tapi gak ada penghuninya. Ia dari tadi tetap berpositive thinking dan melanjutkan permainannya. Ia mengambil kayu, membuat tools, dan menyimpan itemnya di dalam chest. Saat malam harinya, ia tidak langsung tidur, melainkan ingin berjalan-jalan terlebih dahulu. Ia mengambil crafting table aneh tadi, menemukan lampu desa villager di atas bukit, dan melihat torch yang menunjukkan dia sebuah jalan. Dia mengikuti arah itu jadi yang petunjuk ditunjukkan gitu loh ya. torch itu, dan berujung di sebuah rumah besar. Tapi tiba-tiba saja langsung turun hujan. Di dekat rumah itu ada struktur aneh dan tempat mining aneh yang diterangi oleh redstone torch. Setelah masuk ke tempat mining itu, dia tidak melihat sesuatu yang menarik, sehingga kembali ke atas. Kemudian di samping rumah itu, ia juga melihat ada Wither Rose Plant. Yang terakhir ia review adalah rumah ini. Pertama masuk, ia sudah menutup pintu, tetapi pintu tersebut malah terbuka kembali. Di rumah itu, ia menemukan loot yang sangat banyak. Tetapi chest terakhir sangat aneh, karena isinya hanya Wither Rose
dan redstone torch di ujung-ujungnya. Loh, Ia juga melihat ada sign Apa dengan tulisan unik dan tiba-tiba ada seseorang yang join ke world-nya dibarengi dengan suara musik yang aneh. Player tersebut bernama Ere Haidaira dan ia berkata, "This world is already occupied." Yang artinya dunia ini telah ditempati. Si pencerita berusaha ingin kabur, Maksudnya? tetapi ia terjebak di Wah, ini sebuah kayak- cobweb dan mengakibatkan Wih, ia terbunuh jadi oleh kayak tumbal player gitu itu loh ya. dan Minecraft-nya nge-crash. Saat dia membuka Minecraft lagi, world yang tadi namanya sudah berubah menjadi sangat aneh. Ia kemudian masuk lagi dan world yang ia jumpai berbeda dengan yang sebelumnya. Di world ini benar-benar hanya ada bedrock, air, lava, dan waktu yang berjalan banget begitu ya. cepat. Setelah sampai ke permukaan, tiba-tiba saja Ere Haidairla kembali Oke. lagi dan lagi-lagi dibarengi suara musik aneh dengan skin yang Mana? mengerikan. Loh, Dan ia juga lagi-lagi berkata, "This world is already occupied," dan menyuruhnya gila. keluar. Serem Kemudian banget. komputer dari si pencerita tiba-tiba ngehang dan rekordannya berakhir. nih kali ini hati-hati ya. Hati-hati ya. Yang kelima, The The Cursed Cursed Item. Item. Ada dua orang berkawan yang sedang mining tetapi tidak namanya sengaja terowongan ya. menemukan sebuah stronghold saat menelusuri Kayak sebuah ada yang ngisi perairan. gitu loh. Meskipun penjara mereka tapi. belum memiliki Ender Eye, mereka tetap iseng-iseng menjelajahi Loh, apa itu? stronghold tersebut untuk mengambil loot-loot dari chest stronghold. Setelah mencari lumayan lama, akhirnya mereka berhasil menemukan diamond. Tetapi diamond aneh, ini beda aneh sendiri loh. karena nama dari item ini bukan MFH, diamond, melainkan MFH MFH RQPI. Aneh, kata mereka. Mereka akhirnya menemukan end portal, tetapi karena mereka nggak punya Oke. Ender Eye, mereka hanya menandai lokasi end portalnya Oke. saja. Tapi ternyata setelah mereka menemukan end portal, banyak hal ganjil Buka terjadi. sendiri loh. Seperti Minecraft-nya ngelek-ngelek, melihat penampakan entity lain, dan Oh my god. suara teriakan orang minta tolong. Suara teriakan ini terdengar seperti help me, tetapi terdistorsi. Oh ya, help me gitu ya katanya ya. Entity ini makin lama makin sering mengganggu player ini. Hah? Tetapi meskipun begitu, temannya tetap tidak percaya dengan apa yang tokoh utama ini lihat. Sampai temannya yang memegang diamond aneh itu. Ketika temannya yang memegang Oke. diamond itu, temannya langsung melihat entity berwarna pink dan hitam yang berkeliaran. Mana? Setelah itu, mereka memutuskan untuk berpencar mencari chest-chest lagi. Tapi sayangnya, keputusan itu salah. Kenapa tuh? Dengan berpencar, temannya ini menjadi incaran dari entity Black and Pink. Wah, Dan akhirnya mati. gak tuh? Dan anehnya lagi, di bekas Jadi kematiannya batu. hanya ada diamond aneh itu. Kemudian, setelah si tokoh utama mengambil Oke. diamond itu, tiba-tiba saja seluruh ruangan di Stronghold berubah What the menjadi fuck? berwarna merah. Dan juga ada entity Black and Pink itu lagi. Jadi warna merah semua loh. Aneh banget. Ia pun kabur dan melewati arus air yang ia lewati Oke. sebelumnya. Tapi ternyata ia masih bisa terserang dengan tiba-tiba ada blok Loh. merah yang menjepitnya. Ia berusaha kabur secepatnya, tapi makin lama komputernya makin nge-glitch Loh. Loh, patah-patah gitu ya komputernya ya? dan akhirnya ia keluar sendiri dari server tersebut. Yang keenam, the number one fan. Menurut kalian gimana Ada nih? seorang fans dari Mr. banget ya. Honeybun yang sangat-sangat mengidolakan Mr. Oke. Honeybun. Mr. Sampai-sampai Honeybun. nama Minecraft, nama server, Oh, dan semuanya peraturan server Honeybun ya. semuanya tentang Mr. Honeybun. Skinnya juga inverted dari skin Mr. Honeybun. Oke. Server dari fansnya ini gak sengaja dikunjungi Mr. Honeybun karena penasaran. Di server itu, mereka mencoba untuk membuat entity naik dengan membuat spawner dari bedrock, obsidian, dan Oke. netherrack. Pertama, mereka mencoba menaruh coal di atas Terus? netherrack, tetapi gagal. Kemudian, mencoba menaruh soul torch di sekelilingnya dan menyalakannya dengan flint and steel, bakar. akhirnya berhasil. Ketika berhasil, waktu di Minecraft mereka seketika berubah menjadi malam hari. Awalnya mereka Tiba-tiba gitu tidak aja? merasakan apapun dan tidak Aneh ada banget entity apapun yang muncul. Karena gabut, Mr. Honeybun ini bertanya, "Di mana kamu tinggal?" Dan dia menjawab, "Kota yang sama seperti kota tempat Mr. tinggal Honeybun. Mr. Wah. Honeybun." Wow, karena Di sudah luar menunggu logika, sangat lama, coy. akhirnya Mr. Honeybun ini bosan dan ingin mengerjakan hal penting lainnya di Apa dunia tuh? nyata.
Tapi dia dilarang keluar oleh fansnya dan fansnya ini marah-marah. Fansnya ini bahkan sampai tahu alamat lengkap rumah dari Mr. Honeyboon. Mr. Honeyboon ini semakin merinding dan mencoba untuk keluar dari server itu. Terus gimana? Tapi anehnya lagi, ia tidak bisa memencet keluar tombol dari disconnect. Dan tiba-tiba saja ia dipindahkan ke sebuah cave yang mengerikan. Dan di sana lagi-lagi ia bertemu dengan Ere Haidaerla. Mr. Honeyboon ini sempat kaget kenapa fansnya memiliki hubungan dengan Ere Haidaerla. Di sana Mr. Honeyboon diberitahu segala hal yang masih ada di pikirannya. Dan setelah diberitahu semuanya, Mr. Honeyboon ini langsung dibunuh. Parah, Cuk. Yang ketujuh, Soul Harvester. Yang terakhir ya, karena sensitif. Jadi udah itu aja dan thank you. Wait. Kenapa tuh? Yang ketujuh. Untuk creepypasta yang ini aku upload di channel yang kedua ya, karena sensitif banget bahasanya. Oh, oke. Oke, cukup segitu ya. Jika kalian pengen lihat langsung videonya, langsung aja ke channelnya John D. Jones. Kalian bisa langsung cek di deskripsi di bawah ya. Oke, thank you buat semuanya yang udah nonton video ini sampai akhir. Oke, gimana menurut teman-teman? Cukup seram dan menakutkan ya. Karena ya, ini tuh bener-bener sampai ke bawah-bawah, sampai dunia nyata gitu. Bahkan si playernya tuh dikontrol sama si seseorang yang masuk ke server tersebut gitu ya. Kalau aku bisa bilang sih itu kayak hacker gitu. Jadi player ini tuh sampai dikontrol device-nya gitu, webcamnya, komputernya. Jadi si player ini tuh jadi kayak apa ya? Kayak di teror gitu loh. Susah banget ya pokoknya. Jangan sampai teman-teman mengalami hal yang serupa seperti yang ada di video ini ya. By the way, maaf kalau aku kurang maksimal kali ini karena aku masih kurang sehat ya, belum terlalu sembuh juga. Dan aku ini demi kalian, aku usahain untuk upload konten ini besok pagi atau besok di tanggal 21 November 2023 ya. Kayak gitu aja sih ya, karena aku juga udah mulai kurang enak badan. Jadi dari aku, pesan dari aku buat temen-temen ya, tetap hati-hati teman-teman. Lagi main game apapun itu nggak ada yang melarang, tapi dalam kondisi apapun jika itu udah ngerasa janggal atau serem seperti yang ada di video ini, jangan dilanjutin ya. Lebih baik di stop karena itu bakal mengganggu jiwa teman-teman nanti. Yang tadinya teman-teman tuh ngerasa selalu tenang hidupnya, tidurnya juga nyenyak banget gitu ya. Jangan sampai teman-teman mengalami hal yang serupa dengan video ini. Jadi teman-teman itu selalu kepikiran, jadi tidurnya kurang nyenyak ataupun hal-hal yang lain yang mengganggu aktivitas teman-teman itu jangan sampai deh. Jadi lebih baik kita tuh cari yang positif-positif aja, yang bikin ngehibur kita juga. Pokoknya gitu deh. Tetap be careful ya, hati-hati buat semuanya dalam melakukan apapun itu. Sekali lagi ya, aku cuma mengucapin terima kasih banget buat teman-teman yang selalu stay tune di channel ini, yang sampai nunggu aku untuk upload konten ini juga. Thank you banget pokoknya. Oke, itu aja ya. See you on the next video. Bye.